Masalah yang sering terjadi di Mitsubishi Cold Diesel Canter yaitu mengeluhkan tenaga yang kurang dan juga saat akselerasi itu engine-nya terasa berbet. Jadi mesin pincang berbet dan itu salah satunya penyebabnya itu adalah dari nozzle atau injektornya. Karena banyak sekali pemilik kendaraan Canter atau driver itu mengganti filter solar dengan merek yang biasa, yang dimana filter solarnya itu saringannya di dalamnya itu nyaringnya itu secara kasar. Jadi tidak benar-benar kotoran yang halus tersaring dengan sempurna. Nah, di kali ini kita akan melihat bagaimana cara memperbaiki atau setel ulang injektor atau nozzle di Mitsubishi Cold Diesel Canter. Nah, jadi sebelum kita lakukan penyetelan itu sebaiknya dilakukan tes tekanan dahulu, apakah itu tekanannya kurang atau tidak sehingga perlu disetel lagi, atau pengabutannya yang kurang karena nozzle bagian ujung lubangnya itu buntu oleh kotoran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nozzle yang sudah dibongkar. Nanti kedepannya itu karena tekanannya kurang sehingga nanti kita akan beri sim dari lena atau seng atau semacamnya yang tipis agar didapatkan nanti tekanan nozzle yang sesuai standar. Karena untuk nozzle yang tekanannya itu tidak sesuai standar itu maka pengabutannya juga kurang sempurna dan akhirnya nanti tenaga yang dihasilkan saat akselerasi tanjakan juga akan berkurang. Nah, ini untuk nozzle-nya yang sudah kita lepas. Nah, jadi di nozzle Canter itu ada yang namanya first spring dan juga second spring. Jadi tekanannya nozzle ini ada dua, itu primer dan sekunder. Nanti yang kita setel itu pada bagian yang primernya. Ini akan kita beri sim agar didapatkan tekanan yang sesuai standar, yang nantinya untuk mobil ini itu tenaganya, akselerasinya juga akan lebih mantap. Jadi kita pasang, kasih sim. Nah, ini untuk penyetelannya itu satu persatu ya. Jadi karena nozzle injektor di Canter itu ada 4, jadi semuanya karena setelannya tadi tekanannya di bawah normal, jadi semua 4 nozzle kita seteli semua agar nanti pengabutan juga tekanannya sesuai standar. Yang sering terjadi lagi jika nozzle ini itu sudah buntu, terutama di bagian needle valve-nya, karena needle valve itu sangat kecil sekali. Yang Canter dulu itu yang water spatternya bawah itu masih menggunakan kaca, itu sering nozzle buntu karena hanya saringan atas saja yang menyaring. Dan ada perubahan untuk Canter sekarang yang bawah, yang water sedimenter atau water separator itu sudah tidak menggunakan gelas lagi, namun menggunakan filter tambahan, sehingga filter bawah untuk menyaring saringan yang kasar, filter solar atas untuk menyaring saringan yang halus. Akhirnya solar yang masuk ke hose pump dan ke nozzle itu benar-benar bersih, dan sekarang jarang sekali nozzle mengalami yang namanya buntu di injektornya. Nah, ini hanya terjadi tekanan kurang di nozzle Canter. Kita sudah mulai pasang rakit ya. Untuk jadi pemasangannya ini pun harus hati-hati, jangan sampai kelewatan barangnya atau komponennya, karena nanti bisa menyebabkan pengabutannya atau tekanannya tidak normal. Ini juga setelah selesai penyetelan seperti ini, itu kita harus tes ulang, cek ulang dari tekanan dan juga dari pengabutan untuk injektor ini.
Nah, ini untuk pemasangan ke valve-nya. Nah, kita pasang seperti ini, baru tutupnya yang atas kita pasangkan. Nah, biasanya kalau ini itu tidak kencang, itu juga nanti tekanannya akan berubah. Dia akan bocor dari drat situ, dan akhirnya tekanan dan juga dari pengabutannya tidak sempurna. Jadi kita harus benar-benar kencangkan sesuai standar nanti. Kadang ada juga yang dikasih seal tip, namun karena ini masih normal tidak kasih. Oke, coba tes. Terlihat ya, pengabutannya juga tekanannya hampir 180 MPa, 180 MPa dengan pengabutannya. Kita lihat lagi. Oke, ini sudah normal. Pengabutan bagus, tekanan bagus. Ini kita coba cek nozzle yang lainnya setelah dilakukan penyetelan. Lihat ya, pengabutannya sangat normal, ada di sisi 6 lubang dari injektor. Tekanannya pun sudah sesuai standar. Dan kita tes pasang di mobil. Nah, ini filter solarnya baru, atas bawah juga baru. Nozzle sudah terpasang, terutama di silinder 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nanti akan coba kita lakukan start. Yuk. Apakah engine dapat langsam, normal, tidak hujan. Oke, engine sudah hidup ini. Coba kita lihat stasionernya. Normal ya, dianteng. Dan nanti akan kita tes drive jalan. Apakah untuk tenaga, akselerasi normal atau tidak. Jadi sekali lagi, agar nozzle itu tidak buntu atau tekanannya kurang, gunakan filter solar yang standar ya, atas atau filter solar bawah, agar nanti didapatkan tenaga yang optimal, saringan yang bersih, terutama di solarnya. Oke, kita test drive. Nah, ini untuk angkatan juga bagus, untuk akselerasi juga bagus. Nah, ini yang belum, nanti waktu mobil muatan ditanjakan apakah normal atau tidak. Jadi setelah mobilnya selesai seperti ini, sudah hidup, sudah tes jalan, kita akan belikan kepada pelanggan apakah nanti mobil ini sudah sesuai apa yang diharapkan ya, waktu lapang bermuatan atau waktu tanjakan bermuatan. Kita follow up setelah melakukan servis di bengkel kami ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Edi Saputra, informasi seputar otomotif. Ikuti terus perjalanan perbaikan dan juga vlog untuk bengkel kami.